Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 17 Juli, kembali bersama dengan saya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ada waktu saat ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan hati yang mau belajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk dalam 1 Samuel pasal yang keempat. Izinkan saya membacakan ayat yang ketiga untuk kita semua. Nanti saya ceritakan secara lengkap kisahnya dan Bapak Ibu Saudara bisa baca secara full pasal ini di rumah masing-masingnya. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu masih di zaman Imam Eli sebagai kepala dari orang Israel. Orang Israel itu sebenarnya sudah sering sih berperang melawan orang Filistin. Ya, kita tahu kisah ini. Tapi dalam kisah hari ini, orang Israel kalah perang. Sebelum-sebelumnya mereka selalu menang perang. Tuhan selalu membuat mereka menang perang. Tapi kali ini mereka kalah. Dan setidaknya ada 4.000 orang yang mati dalam peperangan itu. Lalu karena kekalahan itu orang Israel berpikir, kok kita kalah ya? Kenapa kita kalah hari ini? Kenapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Lalu muncul ide di kepala mereka. Mereka katakan, marilah kita mengambil dari Silo, tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita, yaitu Tuhan, dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kira-kira kalimat mereka itu seperti ini. Wah, jangan-jangan kita kalah perang hari ini, karena kita nggak bawa tabut perjanjian nih. Makanya Tuhan nggak menyertai kita, makanya Tuhan nggak ada di sini buat kita menang. Tapi kalau kita bawa tabut perjanjian itu, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan bisa buat kita menang. Lalu mereka pergi, mengambil tabut perjanjian itu dan berperang lagi. Apa hasilnya? Ternyata awal-awal memang kelihatannya benar nih keputusan. Tabut perjanjian itu membuat orang Filistin takut, Bapak Ibu. Wah, celakalah kita, kata orang Filistin. Siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Lalu mereka menguatkan hati mereka masing-masing, yaitu orang Filistin, lalu kembali berperang melawan orang Israel. Ujung-ujungnya sangat menyedihkan. Orang Israel tetap kalah, dan pada waktu itu mereka kalah sampai ada 30.000 tentara Israel gugur dalam peperangan. Dan tidak hanya sampai di situ saja, tabur perjanjian yang mereka bawa ke tengah-tengah perang itu dirampas oleh orang Filistin sebagai barang rampasan perang. Dan di momen itu juga Imam Eli, kedua anak Imam Eli mati dalam kisah ini. Bapak Ibu Saudara, dengan tabut perjanjian itu dirampas, mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel, mereka katakan, sebab tabut Allah telah dirampas. Tetapi apakah benar Tuhan meninggalkan mereka? Jika kita baca kisah ini secara lengkap ya, sejak dari kitab Hakim-Hakim, orang Israel itu hidup menurut apa yang mereka sendiri pandang benar. Kalau dalam bahasa kita itu mereka hidup seenak jidatnya sendiri. Tidak ada yang hidup di atas hukumnya Tuhan. Imam mereka sendiri yang seharusnya menuntun mereka di jalan Tuhan, yang kita tahu dalam kitab Samuel itu ada Imam Eli dalam kisah ini dan anak-anaknya yang juga ikut membantu dalam pekerjaan Tuhan. Mereka sendiri juga hidup menurut apa yang mereka sendiri pandang benar. Dan orang Israel sejak zaman Hakim-Hakim sebenarnya bukan hanya beribadah kepada Allah Israel, tapi mereka juga beribadah kepada Allah orang asing, yaitu Baal dan Asyitoret. Maka sebenarnya yang terjadi bukan Tuhan yang meninggalkan mereka sehingga membuat mereka itu kalah berperang. Tapi mereka yang sebenarnya sudah lama
meninggalkan Tuhan sejak mereka menyembah Allah-Allah dari bangsa asing itu, tapi mereka nggak sadar. Jadi apakah ketika dikatakan mereka meninggalkan Tuhan, itu karena mereka berhenti beribadah kepada Tuhan? Tidak. Mereka itu tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah Israel. Mereka mempersembahkan korban kepada Allah Israel. Tapi di saat yang sama, mereka berzina secara rohani. Mereka juga beribadah kepada Baal. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal dan juga Asyitoret. Tuhan hanya menjadi objek ibadah bagi mereka. Objek ritual agama mereka sebagai keturunan orang Yahudi. Tetapi kita lihat bagaimana mereka hidup tidak memperlihatkan bahwa mereka sebenarnya punya relasi dengan Allah. Tabut perjanjian yang sebenarnya barang yang sakral, sebegitu sakralnya di zaman Musa, itu pun hanya dianggap oleh mereka sebagai jimat pembawa kemenangan dalam peperangan. Mereka nggak ngerti sebenarnya. Kisah orang Israel ini menjadi sebuah teguran keras bagi setiap kita untuk mendiagnosa diri kita masing-masing. Kita periksa diri, termasuk diri saya sendiri. Selama ini, mengapa kita ke gereja? Mengapa kita giat melayani Tuhan? Mengapa kita mengikuti berbagai-bagai kebaktian? Karena status kita sebagai orang Kristen kah, maka kita melakukan semua itu? Karena kita keturunan keluarga Kristen kah, maka kita mengikuti semua kebaktian itu? Atau kita mengikuti ibadah, kita melayani Tuhan untuk dilindungi oleh Tuhan, untuk diberikan kemenangan-kemenangan oleh Tuhan. Kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Atau hanya semata-mata untuk menjalani ritual keagamaan. Atau memang karena dari hati kita mau membangun relasi dengan Allah kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara tubuh fisik kita itu dekat dengan altar gereja. Tetapi ternyata roh kita tidak pernah dekat dengan Allah kita. Allah itu pribadi yang hidup. Allah bukan semata-mata objek penyembahan di dalam kekristenan. Maka saya lebih setuju kekristenan itu tidak dipandang semata-mata hanya sebatas sebagai sebuah agama. Agama itu hanya bahasa dunia yang membedakan antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lain. Tapi bagi saya kekristenan itu adalah hal membangun relasi dengan Allah. Ini tentang relasi, tentang relationship. Bagaimana kita semakin hidup, semakin mengenal Allah. Semua kegiatan keagamaannya, tanda kutip, keagamaan kita di dalam kekristenan. Ada hal berdoa, kita membaca kitab suci, kita mendengarkan firman Tuhan, kita melayani, kita ikut kebaktian. Semua itu bukan semata-mata ritual, tetapi itu semua adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk kita itu boleh semakin mengenal Tuhan atau dirinya di dalam kehidupan kita. Maka kita jadi Kristen bukan tentang seberapa banyak salib di rumah kita ataupun di tempat usaha kita. Atau seberapa besar salib yang ada di kalung atau gelang kita. Ini juga bukan berkata seberapa sering atau rutinnya kita ikut kebaktian di gereja. Seberapa rutin kita mengajukan diri untuk mengikuti pelayanan. Bukan. Tapi menjadi orang Kristen itu berbicara tentang seberapa dalam kita sudah mengenal Allah kita sendiri. Kiranya Allah menolong setiap kita dan ini menjadi evaluasi bagi setiap kita, termasuk diri saya sendiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ingat-ingatan dan teguran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu kalau kami tidak hati-hati, kami bisa saja jatuh sama seperti orang Israel. Menjadikan Tuhan hanya sebagai satu jimat kemenangan ataupun Tuhan kami jadikan sebagai objek penyembahan semata. Tapi kami tidak mempunyai relasi yang dekat ataupun tidak punya relasi sama sekali dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang masih bergumul dan juga belajar untuk mengasihi dan mengenal Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang menuntun langkah hidup kami, bagaimana kami beriman kepada Tuhan. Dan kami juga serahkan sepanjang hari ini ketika kami beraktivitas, kiranya Tuhan beserta dengan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.